Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dunia yang kacau, tatanan moral yang hancur, keadilan seakan hilang. Lalu tiba-tiba, dua sosok misterius muncul bersamaan. Bukan orang biasa, mereka disebut pasangan satu jiwa. Dan yang lebih mengejutkan, banyak yang meyakini mereka adalah pertanda datangnya Satrio Piningit. Di sebuah desa terpencil yang terletak di lereng Gunung Lawu, terdapat sebuah tempat yang selama ratusan tahun dipercaya sebagai wilayah keramat oleh masyarakat sekitar. Desa itu bernama Karangpundun, wilayah kecil yang sunyi dan dikelilingi hutan lebat serta kabut abadi. Masyarakat setempat menyebutnya sebagai tanah penghubung dunia nyata dan dunia gaib. Di tengah kondisi desa yang begitu tradisional, suatu hari terjadi kejadian luar biasa yang tak bisa dijelaskan oleh akal manusia. Pagi itu, kabut lebih tebal dari biasanya. Burung-burung mendadak diam, angin tidak berhembus, dan waktu seakan berhenti. Dalam keheningan itulah, dua sosok misterius terlihat perlahan berjalan keluar dari dalam hutan keramat yang disebut Wanalindu, hutan yang bahkan para sesepuh pun enggan masuki tanpa ritual. Kedua sosok tersebut muncul dengan penampilan yang sangat tidak biasa. Tubuh mereka diselimuti kain putih bersih, tidak berdebu, meski keluar dari lebatnya hutan. Yang laki-laki mengenakan ikat kepala berwarna merah marun, warna yang dalam budaya Jawa kuno sering dikaitkan dengan simbol keberanian dan kekuatan spiritual. Ia membawa tongkat dari kayu hitam mengilap yang dipercaya berasal dari pohon Naga Padma, mitos pohon yang hanya tumbuh di tengah hutan, tak terjamah manusia dan dijaga oleh makhluk halus. Di ujung tongkat itu terdapat ukiran berbentuk naga melingkar, dan ketika disentuhkan ke tanah, tongkat itu memunculkan getaran halus seperti getaran gamelan yang sedang dimainkan dari kejauhan. Sementara sosok wanita di sebelahnya tampak lebih anggun dan menenangkan. Ia mengenakan selendang panjang berwarna hijau toska yang melayang perlahan meski tidak ada angin. Selendang itu memancarkan aroma harum, bunga kenanga, dan melati. Aroma yang biasanya hanya tercium dalam upacara-upacara sakral. Wajah mereka berdua tetap tidak terlihat jelas, seakan ada kabut tipis yang menutupi. Tapi justru dari misteri inilah, aura karisma mereka terasa begitu kuat. Warga desa yang melihat dari kejauhan langsung menundukkan kepala, beberapa bahkan berurai air mata tanpa tahu sebabnya. Yang membuat semuanya semakin menggetarkan, kehadiran mereka membawa perubahan nyata dalam sekejap. Saat kaki mereka menyentuh tanah desa, suhu udara berubah menjadi lebih hangat, namun menenangkan. Anak-anak yang semula rewel mendadak diam dan memandangi langit. Ibu-ibu merasakan ketenangan mendalam, seolah beban hidup mereka menguap begitu saja. Seorang tetua desa bernama Mbah Rono, yang sudah berusia lebih dari 90 tahun, menangis dan berkata, Ini saatnya, ramalan itu nyata. Akhirnya mereka datang. Bukan hanya perubahan energi yang terasa, namun fenomena alam pun ikut bicara. Burung jalak yang biasanya hanya bersuara saat pagi dan sore, tiba-tiba berkicau keras. Air sungai yang semula keruh akibat hujan deras malam sebelumnya, tiba-tiba menjadi jernih seperti kristal. Beberapa warga yang berjiwa sensitif bahkan melihat bayangan cahaya emas mengitari kepala kedua sosok itu seperti mahkota cahaya yang biasa dilukiskan dalam ikonografi para wali atau nabi. Dalam catatan kuno di naskah Serat Kalatida dan Jangka Jayabaya, terdapat petunjuk samar tentang munculnya dua tokoh misterius di masa penuh kekacauan. Kedua sosok itu digambarkan sebagai pasangan yang bukan hanya bersatu dalam tubuh, tapi dalam ruh. Mereka bukan sekadar kekasih dunia, tapi penyatu jiwa yang telah ditakdirkan turun di waktu paling gelap umat manusia. Dalam naskah tersebut tertulis, nalika jagat kotak katik, pinuju sumilaki pepeteng, katon loro cahaya putihan, nancik margi katentreman, yang kurang lebih bermakna. Ketika dunia kacau balau, dalam gelapnya zaman, akan muncul dua cahaya putih yang berjalan menuju jalan kedamaian.
Para ahli tafsir spiritual menyebut bahwa ramalan ini tidak hanya mitos, tetapi peta waktu. Kedua sosok ini diyakini sebagai manifestasi ruh suci yang bertugas mempersiapkan dunia sebelum hadirnya Satrio Piningit, tokoh pemersatu dan pembawa zaman keemasan Nusantara. Bahkan dalam tradisi ilmu laduni, pasangan seperti ini disebut sebagai ruhul wahid, dua manusia dengan satu kesadaran, satu getaran hati, dan satu misi spiritual. Mereka bukan utusan biasa, tetapi makhluk pilihan yang telah melewati ribuan siklus kelahiran. Tak lama setelah kemunculan mereka, cerita mulai menyebar cepat, dari desa ke desa hingga ke kota-kota. Video amatir dari warga yang merekam secara samar memperlihatkan siluet dua sosok tersebut berjalan di jalan setapak desa. Anehnya, setiap video yang beredar memiliki pola aneh. Sinyal akan terganggu, suara akan hilang, dan cahaya menjadi lebih terang dari biasanya, seolah kamera tidak sanggup menangkap eksistensi mereka sepenuhnya. Namun, justru karena itu, viralitasnya meledak. Banyak netizen menyamakan kejadian ini dengan ramalan akhir zaman. Bahkan beberapa channel spiritual luar negeri mulai membahas kemunculan dua tokoh ini yang disebut-sebut sebagai The Twin Souls of Prophecy. Seorang peneliti budaya Jawa dari UGM, Dr. Bambang Priyono, ikut angkat bicara dalam wawancaranya di salah satu acara televisi nasional. Ia berkata, fenomena seperti ini sudah lama tertulis dalam manuskrip kuno Jawa. Tapi yang membuat ini mencengangkan adalah waktu dan cirinya semua sangat sesuai. Pasangan satu jiwa muncul di tengah hutan saat dunia sedang gonjang-ganjing. Ini bukan hal sepele. Di sisi lain, para pemuka agama pun mulai mewanti-wanti umat agar tidak gegabah menilai siapa mereka. Hati-hati, bisa jadi ini cobaan iman, bisa juga benar-benar awal dari peristiwa besar. Tapi tetap, jangan tinggalkan sholat dan doa, ujar KH Ma'ruf dari Pondok Pesantren Raudatul Hikmah di Tulungagung. Setelah kemunculan pasangan misterius itu, Desa Karangpundul mendadak menjadi pusat perhatian nasional. Wartawan, pemburu misteri, hingga pegiat spiritual dari berbagai pelosok Indonesia mulai berdatangan. Mereka ingin melihat langsung lokasi kemunculan dua sosok yang diyakini sebagai penjuru zaman. Namun, yang mengejutkan, warga desa secara serempak menolak kedatangan para tamu luar. Mereka mengatakan bahwa tempat tersebut sudah tertutup untuk siapapun, kecuali yang dipanggil secara rohani. Ini menimbulkan pertanyaan besar. Apakah dua sosok itu benar-benar hanya bisa diakses oleh orang-orang yang memiliki kesadaran tertentu? Bahkan beberapa warga luar yang mencoba menerobos ke dalam area hutan Wanalindo dikabarkan tersesat selama berjam-jam, padahal jaraknya hanya beberapa ratus meter dari jalan utama. Ada yang mengaku merasa seperti diputar-putar di satu tempat yang sama, mendengar suara gamelan, dan melihat kilatan cahaya aneh berwarna ungu. Para spiritualis senior yang mempelajari fenomena ini menganggap bahwa tempat tersebut telah diaktifkan kembali sebagai pusat energi Nusantara. Dalam ilmu kebatinan Jawa kuno, dikenal istilah petilasan gaib atau wilayah panggilan ruh leluhur, yaitu tempat-tempat yang hanya terbuka saat energi kosmik dan waktu semesta sejajar. Kemunculan dua sosok itu dipercaya menjadi pemicu aktifnya kembali wilayah-wilayah gaib yang telah tidur selama berabad-abad. Salah satu spiritualis dari Banten, Kitapa Sagara, mengungkapkan bahwa pasangan tersebut bukan hanya manusia, melainkan perwujudan ruh zaman. Ia berkata, zaman sedang bersiap menuju titik balik. Satrio Piningit tidak datang sendiri. Sebelum ia muncul secara terang-terangan, harus ada penyatuan dua kekuatan, lelaki pemegang rahasia langit dan wanita penjaga pintu bumi. Sosok laki-laki yang muncul dalam peristiwa itu mulai disebut sebagai pemegang tongkat Nusantara, julukan yang berasal dari kisah-kisah kuno Jawa tentang tokoh penjaga warisan spiritual kerajaan Majapahit yang masih tersembunyi. Ada anggapan bahwa ia adalah titisan dari raja terakhir yang membawa rahasia kejayaan Nusantara masa lalu, rahasia yang hanya akan dibuka saat dunia berada di ambang kehancuran moral.
Sedangkan wanita yang bersamanya disebut sebagai Putri Langit Tanpa Bayangan, karena tidak pernah terlihat bayangannya di tanah saat berjalan, menurut kesaksian beberapa warga. Ini mengingatkan pada legenda Dewi Kinasih, penjaga antara dua dunia, yang dikatakan akan lahir kembali saat roh bumi menangis karena ketidakadilan. Banyak yang menghubungkan kehadiran mereka dengan simbol yin dan yang dalam filosofi timur, dua kutub yang saling melengkapi, maskulin dan feminin, langit dan bumi, api dan air, kekuatan dan kelembutan. Dalam banyak tafsir spiritual, Satrio Piningit tidak akan mungkin muncul dalam wujud seutuhnya jika dua energi utama semesta belum bersatu lebih dulu. Dan kemunculan dua sosok ini dipercaya sebagai awal dari penyatuan tersebut. Kabar yang lebih mencengangkan datang dari seorang ahli filologi kuno bernama Dr. Laksana Wijaya yang telah meneliti naskah-naskah peninggalan Keraton Mataram selama 20 tahun. Ia menemukan petikan teks dalam serat wirid Hidayat Jati yang berbunyi, "Satrio pun bakal kawiyos, nalika duo roh kang saling rekat, katon ing lemah ing sak padanging lintang." Yang berarti, Satrio pun akan terbentuk ketika dua roh yang saling menyatu muncul di bumi di bawah cahaya terang bintang. Dr. Laksana menjelaskan bahwa petikan itu mencerminkan waktu yang tepat munculnya tanda awal kelahiran Satrio Piningit. Dan uniknya, malam sebelum kemunculan dua sosok misterius di desa Karangpundung, langit memang dipenuhi bintang yang bersinar lebih terang dari biasanya. Bahkan warga sekitar mengaku melihat bintang berbentuk silang cahaya tepat di atas hutan Wanalindu, seperti pertanda dari langit. Fenomena ini pun terekam dalam aplikasi astronomi dan dicatat sebagai salah satu malam dengan aktivitas langit yang tidak biasa. Namun, sebagaimana kisah agung lainnya, selalu ada pertentangan. Di balik harapan dan rasa kagum, muncul pula rasa takut. Sebagian masyarakat mengkhawatirkan bahwa kemunculan mereka bisa menjadi pertanda awal fitnah besar, seperti zaman munculnya Dajjal dalam ajaran agama. Beberapa kelompok menyebut dua sosok itu sebagai makhluk jin yang menyamar, apalagi karena mereka tidak pernah berbicara atau memperkenalkan diri. Tapi justru disitulah letak misterinya. Sejumlah ulama besar menegaskan bahwa manusia harus tetap tenang, tidak tergesa-gesa menilai, dan memperbanyak sholawat serta ibadah. Kah Hashim Mahfudz, pengasuh pesantren tertua di Kudus, menegaskan kalau mereka datang membawa damai, kedamaian akan menyebar. Tapi kalau mereka menimbulkan huru-hara, berarti bukan utusan langit, melainkan tipu daya yang perlu disikapi dengan ilmu. Maka, suasana pun terbagi menjadi dua kutub, yang percaya bahwa inilah awal era baru penuh cahaya, dan yang meyakini bahwa semua ini hanyalah ujian keimanan. Tapi satu hal yang pasti, setelah kemunculan dua sosok itu, bumi Jawa seakan sedang bersiap. Tanah menjadi lebih hidup. Suara gamelan kadang terdengar dari tempat yang tidak ada sumbernya, dan burung jalak kembali sering muncul. Burung yang dalam mitos dipercaya sebagai hewan pembawa kabar dari dunia lain. Setelah malam penuh tanda langit itu, keesokan harinya, suasana di sekitar desa Karangpundung berubah total. Udara pagi terasa lebih dingin dari biasanya, padahal saat itu bukan musim penghujan. Burung-burung seperti enggan berkicau, dan suasana seolah diselimuti keheningan yang khusyuk. Menurut beberapa warga yang dikenal sebagai penjaga tradisi, inilah tanda bahwa alam sedang bersujud. Dalam kepercayaan Jawa kuno, ketika tanah, udara, dan hewan menjadi tenang secara bersamaan, maka ada kekuatan adik Odrati yang sedang turun menyapa semesta. Di tengah keheningan itu, para tetua desa justru berkumpul dalam semacam musyawarah spiritual tertutup. Mereka tidak hanya memanggil sesepuh dari Karangpundung, tetapi juga tokoh adat dari Gunung Lawu, Dieng, hingga kerabat rohani dari Bali dan Lombok. Pertemuan ini dikenal dengan nama Rapat Laku Pitu, yang konon hanya diadakan 7 kali dalam satu siklus 100 tahun. Tujuannya satu, menyelaraskan diri dengan kehendak langit dan membaca arah zaman berdasarkan tanda-tanda gaib yang muncul.
Dalam pertemuan tersebut, terungkap bahwa kemunculan dua sosok yang disebut-sebut sebagai pasangan jiwa satu tubuh itu bukanlah sesuatu yang tiba-tiba. Ternyata sudah ada pertanda-pertanda selama bertahun-tahun sebelumnya. Hanya saja manusia lalai untuk membaca. Beberapa tetua mengungkap bahwa sekitar 12 tahun yang lalu, ada anak kecil yang pernah berbicara dalam bahasa Jawa Kawi saat sedang tertidur. Ia menyebut nama-nama tokoh lama seperti Sabdo Palon, Ratu Kalinyamat, hingga Ki Ageng Selo. Saat anak itu dibangunkan, ia sama sekali tidak sadar telah berbicara. Lalu, 7 tahun kemudian, banyak orang di wilayah pantai selatan yang bermimpi melihat dua sinar dari arah gunung dan laut bertabrakan di langit. Semua pertanda itu kini diyakini sebagai isyarat awal tentang munculnya dua sosok yang kini menjadi perbincangan dunia. Mereka dianggap sebagai pembuka gerbang zaman baru yang ditandai dengan kejatuhan sistem lama dan lahirnya pemimpin yang tak hanya cerdas, tapi juga memiliki kesucian rohani. Yang menarik, dalam naskah kuno Serat Kalatida, karya pujangga besar Ranggawarsita, disebutkan bahwa akan ada masa penuh kekacauan, di mana kebenaran diputar-balikan, ilmu dijual untuk pamor, dan orang-orang suci dijauhkan dari masyarakat. Pada masa inilah muncul dua utusan, satu laki-laki dan satu perempuan, yang tidak berbicara banyak, namun keberadaannya membuat alam seolah bergetar. Mereka bukan datang dengan senjata, bukan dengan baju kebesaran, melainkan dengan kesederhanaan dan cahaya yang membuat hati menjadi tenang. Beberapa penafsir modern meyakini bahwa pasangan yang muncul di Karangpundung itu cocok dengan gambaran ini. Bahkan, salah satu pakar tasawuf dari pesantren tua di Madura menyebut bahwa pasangan tersebut adalah manifestasi dari dua sifat Tuhan, Al-Qahar yang Maha Perkasa dan Ar-Rahman yang Maha Pengasih. Ketika dua sifat ini bersatu dalam bentuk manusia, maka akan terjadi tajalli atau perwujudan cahaya ilahi di dunia. Namun di sisi lain, sebagaimana sudah banyak diceritakan dalam kitab-kitab hikmah, kemunculan kekuatan besar selalu mengundang lawan. Bukan hanya dari manusia, tetapi juga dari makhluk halus yang selama ini menguasai dimensi tersembunyi di bumi Jawa. Setelah kemunculan pasangan misterius itu, beberapa orang sakti melaporkan gangguan energi di sekitar tempat-tempat keramat seperti Alas Purwo, Gunung Tidar, hingga petilasan Prabu Siliwangi. Para jin penunggu wilayah-wilayah tersebut merasa terancam, karena jika pasangan ini benar membawa cahaya kebangkitan, maka kegelapan yang selama ini bercokol harus menyingkir. Bahkan ada kabar bahwa sejumlah dukun hitam kehilangan kekuatannya secara tiba-tiba. Di Banyuwangi, seorang pawang terkenal mengaku kerasukan selama 3 hari tanpa sebab jelas, dan tubuhnya berbicara dalam bahasa yang tidak dikenal manusia. Banyak yang menganggap ini sebagai perlawanan awal terhadap hadirnya kekuatan terang yang mengancam stabilitas dunia gaib yang selama ini diam-diam berkuasa. Kabar-kabar ini tidak hanya menjadi gosip lokal. Dalam waktu singkat, media sosial dipenuhi video rekaman amatir, foto blur yang diyakini menampilkan aura dua sosok tersebut, serta kesaksian orang-orang yang tiba-tiba bermimpi didatangi oleh pria berjubah putih dan wanita berkerudung cahaya. Akun-akun spiritual viral di TikTok dan YouTube ramai membahas ini, mengaitkannya dengan ramalan Nostradamus, prediksi Wali Songo, hingga tafsir dari hadits-hadits akhir zaman. Bahkan, beberapa komunitas muslim meyakini bahwa pasangan ini bisa jadi bagian dari barisan Tulamaul Ummah, kelompok tersembunyi yang akan membersihkan bumi dari fitnah dan membuka jalan bagi Imam Mahdi. Disinilah posisi masyarakat diuji. Apakah kita akan menjadi penonton yang hanya menunggu keajaiban, ataukah menjadi bagian dari perubahan dengan memperbanyak sholawat, membersihkan hati, dan menyatukan diri dengan frekuensi damai yang dibawa oleh pasangan satu jiwa itu. Sejak munculnya berbagai kesaksian gaib dan mimpi-mimpi aneh tentang pasangan tersebut, banyak orang mulai melakukan perjalanan spiritual ke Karangpundung. Desa kecil yang sebelumnya hanya dikenal sebagai daerah pertanian biasa,
kini dipadati oleh para peziarah dari berbagai penjuru Nusantara. Anehnya, tidak semua orang berhasil menemukan lokasi yang disebut-sebut sebagai tempat pertama kali pasangan itu muncul. Ada yang mengaku sudah sampai di desa, tapi merasa seperti diputar-putar dan tak kunjung menemukan rumah atau bukit tempat kejadian itu berlangsung. Sebagian lain justru mendadak pingsan saat mencoba mendekat. Dukun sepuh dari Temanggung bahkan mengatakan tempat itu sekarang berada dalam dimensi antara dua alam. Menurutnya, ketika energi langit dan bumi menyatu, akan terbentuk ruang waktu gaib, semacam benteng spiritual yang hanya bisa ditembus oleh mereka yang bersih hatinya dan tulus niatnya. Salah satu kisah paling misterius datang dari seorang santri bernama Husen yang berasal dari pondok pesantren tua di wilayah Brebes. Ia mengaku saat tidur di Masjid Karangpundung, ia bermimpi berada di sebuah tempat tinggi seperti puncak gunung, dikelilingi cahaya kehijauan. Di sana, ia melihat seorang pria berwajah teduh mengenakan surban putih, berdiri bersisian dengan seorang wanita bercahaya yang wajahnya tidak bisa ia lihat jelas. Dalam mimpi itu, pria tersebut tidak berbicara satu kata pun, namun hanya mengangkat tangannya sambil menunjuk ke langit. Seketika itu pula, langit terbuka dan terlihat lautan manusia bersujud, sementara makhluk-makhluk hitam berlarian ketakutan. Ketika Husen bangun, ia mendapati dirinya sudah berada di luar masjid, padahal pintu terkunci dari dalam. Yang membuat merinding, di tangan kanannya terdapat bekas seperti cap berbentuk huruf Arab H, huruf awal dari hak yang artinya kebenaran. Cap itu perlahan memudar 3 hari kemudian, namun perasaan damainya masih tersisa hingga sekarang. Fenomena mimpi massal ini menjadi perbincangan serius di kalangan ulama dan ahli kebatinan. Beberapa ulama menyebutnya sebagai bagian dari tajalli ilahi, di mana kebenaran diturunkan secara bertahap dalam bentuk isyarat batin kepada umat manusia. Bahkan, ada pula yang meyakini bahwa pasangan ini tidak hanya hadir untuk masyarakat Indonesia, tetapi merupakan bagian dari rencana global peradaban baru. Sejumlah peneliti spiritual internasional mulai menaruh perhatian. Dalam sebuah konferensi privat di Istanbul, sekelompok sufi modern membahas kemungkinan bahwa pasangan ini adalah perwakilan dari 2 kutub energi dunia, pria sebagai penjaga dimensi waktu dan wanita sebagai pelindung dimensi ruh. Menurut mereka, jika benar pasangan ini telah bersatu, maka keseimbangan antara materi dan ruhani akan perlahan kembali, menggantikan dunia yang selama ini dikendalikan oleh hawa nafsu, manipulasi, dan kekuasaan gelap. Namun, tidak semua pihak senang dengan kemunculan mereka. Di balik layar, mulai bermunculan gangguan-gangguan spiritual yang sangat serius. Sejumlah tokoh spiritual dilaporkan mengalami serangan gaib, mulai dari pingsan mendadak, mimpi buruk terus-menerus, hingga kerasukan massal. Bahkan ada seorang tokoh dari Kalimantan yang dikenal sebagai pemegang keris langit meninggal secara misterius setelah menyatakan bahwa dirinya akan membuka rahasia tentang pasangan tersebut kepada publik. Para saksi mengatakan tubuhnya menghitam dalam waktu 7 jam dan seluruh burung di sekitar rumahnya terbang menjauh, seperti panik. Hal ini menambah kecurigaan bahwa ada kekuatan hitam besar yang selama ini mengatur dunia dari balik tabir, dan kini merasa terancam dengan hadirnya pasangan cahaya tersebut. Dunia tak kasat mata mulai gelisah, dan pertempuran antara terang dan gelap diperkirakan tidak hanya terjadi di dunia manusia, tetapi juga di alam gaib. Di tengah ketegangan antara harapan dan ancaman ini, para pewaris ilmu hikmah mulai mengajak umat untuk bersatu dalam zikir dan doa. Mereka meyakini, jika masyarakat mau kembali kepada Tuhan, menjaga akhlak, dan menghidupkan sholawat, maka kekuatan pasangan cahaya itu akan semakin kuat dan bisa mengalahkan gelombang kegelapan yang akan datang. Mereka menyebut fase ini sebagai zaman saring, di mana yang palsu akan tersingkir dan yang sejati akan bertahan. Dalam beberapa pengajian dan majelis malam Jumat,
Bahkan disebutkan bahwa Satrio Piningit sejati tidak akan muncul sebagai raja dengan mahkota, tapi sebagai pemimpin spiritual yang membangkitkan kesadaran umat. Dan perempuan yang bersamanya bukan sekadar pasangan biologis, tapi cerminan dari energi kasih Tuhan yang menyembuhkan dunia. Pasangan ini bukan sekadar manusia, tapi simbol dari kembalinya keseimbangan antara langit dan bumi. Tanda-tanda kehadiran pasangan cahaya itu semakin jelas. Di beberapa wilayah Nusantara, fenomena aneh mulai bermunculan. Para nelayan di pesisir Jawa melaporkan adanya pancaran cahaya putih dari dasar laut yang terlihat di malam tertentu. Beberapa orang bahkan mengaku melihat sosok pria berjubah putih berdiri di atas ombak, tidak tenggelam, hanya diam dengan sorot mata tajam ke arah cakrawala. Di gunung-gunung, para petapa melaporkan bahwa mereka melihat kilatan-kilatan energi di langit, membentuk simbol-simbol aneh yang sulit mereka pahami. Di sisi lain, seorang wanita dari pedalaman Sumatera bermimpi bahwa dirinya berada di sebuah ruang kosong yang dipenuhi cahaya keemasan. Di hadapannya berdiri dua sosok yang tidak berbicara, hanya memandangnya dalam-dalam. Namun dalam hati, ia mendengar suara lembut, "Sampaikan pada mereka waktu semakin dekat." Ketika ia terbangun, tubuhnya terasa lebih ringan, dan ia merasakan kekuatan aneh dalam dirinya, seolah ia telah menerima pesan yang harus segera ia sebarkan. Namun, sebagaimana halnya cahaya yang semakin terang, bayangan kegelapan pun semakin kuat. Orang-orang yang membicarakan tentang pasangan cahaya ini mulai mengalami gangguan aneh. Ada yang tiba-tiba kehilangan ingatan tentang mereka, ada yang mendadak mengalami kecelakaan misterius, bahkan ada yang kerasukan saat menyebutkan nama mereka dalam doa. Seorang ulama dari Jawa Tengah yang berusaha mencari tahu kebenaran tentang pasangan ini, ditemukan tidak sadarkan diri di dalam masjid dengan tubuh yang membiru. Ketika ia sadar, satu kalimat yang ia ucapkan adalah, "Mereka ada, tapi bukan untuk dunia yang serakah." Konflik antara dua kekuatan semakin nyata. Sebagian orang percaya bahwa kehadiran pasangan ini akan membawa perubahan besar dalam tatanan dunia. Tetapi di sisi lain, ada pihak-pihak tertentu yang merasa terancam dan berusaha menyembunyikan kebenaran ini dari umat manusia. Mungkinkah mereka adalah bagian dari rencana ilahi, atau hanya sebuah legenda yang sengaja diciptakan untuk menguji keimanan manusia? Malam itu, langit tampak berbeda. Awan hitam berkumpul di satu titik, seakan membentuk pusaran besar di angkasa. Angin berhembus kencang, dan para petapa serta pemilik ilmu hikmah merasakan getaran yang tidak biasa. Di beberapa tempat, terdengar suara-suara aneh yang tidak bisa dijelaskan dengan logika. Beberapa orang melaporkan mendengar lantunan ayat-ayat suci yang bergema dari arah langit. Sementara yang lain justru mengalami mimpi buruk, di mana dunia dilanda kegelapan total. Lalu, muncul berita mengejutkan. Di suatu tempat yang dirahasiakan, seorang lelaki dan perempuan dengan wajah bercahaya dikabarkan telah terlihat bersama. Mereka berjalan perlahan di sebuah jalan setapak, diikuti oleh ribuan burung yang berterbangan di belakang mereka. Ketika salah satu saksi mencoba mendekati, tubuhnya tiba-tiba terasa lemas dan ia terjatuh tak sadarkan diri. Setelah siuman, ia hanya menggumamkan satu kalimat, "Satu jiwa, dua raga, mereka telah dipilih." Di balik layar, kelompok-kelompok rahasia yang selama ini mengendalikan dunia mulai bergerak. Mereka tidak ingin kisah ini menyebar luas. Mereka paham bahwa jika pasangan cahaya ini benar-benar bersatu, maka keseimbangan dunia akan berubah selamanya. Seorang mantan pejabat tinggi yang mendalami ilmu metafisika secara diam-diam membocorkan bahwa ada dokumen rahasia yang menyebutkan tentang perubahan besar yang akan terjadi saat pasangan ini ditemukan. Dunia akan terpecah menjadi dua. Mereka yang memilih cahaya akan dibimbing ke jalan kebenaran, sementara mereka yang memilih kegelapan akan tenggelam dalam kekacauan. Di sisi lain, seorang pria tua yang dikenal sebagai penjaga rahasia zaman
di pedalaman Banten, tiba-tiba menghilang setelah mengatakan bahwa ia telah mengetahui di mana pasangan itu berada. Sebelum lenyap tanpa jejak, ia sempat menuliskan satu kalimat di dinding rumahnya dengan arang. Bukan raja, bukan penguasa. Mereka datang sebagai cahaya. Bagi yang siap, mereka akan tampak. Bagi yang ragu, mereka akan lenyap. Kini, seluruh mata dunia mulai tertuju pada misteri pasangan ini. Apakah mereka benar-benar utusan yang akan membawa dunia ke era baru? Ataukah ini hanya mitos yang diciptakan oleh mereka yang ingin mencari harapan di tengah kegelapan? Seorang ulama sepuh dari Yogyakarta memberikan peringatan terakhir, bersiaplah. Jika mereka benar ada, maka dalam waktu dekat, tanda-tanda besar akan muncul. Jangan takut, jangan tergoda. Cahaya selalu datang untuk mereka yang siap menerimanya. Lalu, dalam malam-malam yang semakin mencekam, suara lantunan doa dari para pencari kebenaran mulai terdengar semakin kuat. Sholawat dikumandangkan di berbagai tempat. Umat manusia mulai sadar bahwa dunia sedang berada dalam masa penentuan. Apakah ini benar tanda kemunculan Satrio Piningit yang telah lama dinantikan? Ataukah ini hanya ujian bagi mereka yang ingin mencari kebenaran sejati? Hanya waktu yang bisa menjawab. Malam itu, seseorang yang dikenal sebagai penjaga kitab lama di sebuah pesantren tua di Jawa Timur mengalami kejadian ganjil. Saat ia membuka salah satu naskah kuno yang berisi ramalan Nusantara, lembaran-lembarannya tiba-tiba berterbangan ke udara, seolah ada angin yang datang dari dalam ruangan. Namun, yang membuatnya bergidik adalah satu lembar yang jatuh tepat di depannya. Di lembar itu, tertulis dalam bahasa Jawa Kawi, ketika dua cahaya bertemu dalam satu tubuh, kegelapan akan bergetar. Satria dari bayangan akan muncul dengan nama yang telah terhapus dari sejarah. Tapi sebelum ia datang, dunia akan diuji dengan kekacauan yang tiada akhir. Kalimat itu seakan menjadi teka-teki yang belum terpecahkan. Siapakah Satria dari bayangan yang dimaksud? Dan apa makna dari nama yang telah terhapus dari sejarah? Beberapa orang yang meneliti teks ini berpendapat bahwa sosok yang akan muncul bukan hanya satu, melainkan dua yang akan bersatu dalam satu tujuan. Namun, tidak semua orang siap menerima kebenaran ini. Sementara itu, di tempat lain, seorang pria yang mengaku sebagai pelacak garis keturunan rahasia mengungkapkan sesuatu yang mengejutkan. Menurutnya, pasangan cahaya yang disebut dalam ramalan kuno itu sebenarnya sudah pernah muncul dalam sejarah, tetapi jejak mereka telah dihapus oleh tangan-tangan yang tidak ingin dunia tahu. Nama mereka ada di kitab lama, tetapi telah dihapus dan digantikan dengan kisah lain. Jika kalian ingin menemukan mereka, carilah dalam legenda yang terlupakan. Pernyataan ini menambah kebingungan. Jika benar bahwa sejarah telah dimanipulasi, maka siapakah mereka sebenarnya? Apakah mereka benar-benar manusia biasa? Ataukah mereka bagian dari sesuatu yang lebih besar? Di tengah kebingungan ini, berbagai fenomena aneh mulai terjadi. Orang-orang yang bermimpi tentang pasangan cahaya ini melaporkan bahwa mereka selalu melihat sosok yang sama. Dua bayangan yang berdiri di atas gunung menghadap ke langit yang merah menyala. Dan setiap kali mereka ingin mendekati, bayangan itu menghilang begitu saja. Apakah ini hanya kebetulan atau sebuah pertanda yang harus diperhatikan? Dalam sebuah pertemuan rahasia yang diadakan oleh para ahli spiritual, seorang sesepuh tiba-tiba berbicara dengan suara berat, seolah ada sesuatu yang sedang merasukinya. Kata-kata yang keluar dari mulutnya membuat semua orang yang hadir merinding. Mereka sudah dekat, tapi kalian tidak akan menemukannya dengan mata biasa. Mereka bersembunyi di balik sesuatu yang telah kalian lupakan. Ingatlah, bukan nama yang kalian cari, tapi makna di baliknya. Seusai berkata demikian, tubuh sesepuh itu tiba-tiba melemas dan ia jatuh pingsan. Setelah sadar, ia mengaku tidak ingat apapun yang baru saja dikatakannya. Beberapa orang percaya bahwa ini adalah sebuah petunjuk, tetapi petunjuk yang sengaja disamarkan agar hanya mereka yang memiliki mata batin yang terbuka yang bisa memahami maknanya.
Jika bukan nama yang harus dicari, lalu apa yang sebenarnya harus ditemukan? Di sebuah desa kecil yang hampir terlupakan, seorang pemuda bernama Arya tanpa sengaja menemukan sebuah gua tersembunyi yang tidak tercatat dalam peta manapun. Di dalam gua itu, ia menemukan dinding-dinding batu yang dipenuhi ukiran kuno. Ada satu gambar yang menarik perhatiannya. Dua sosok yang berdiri di depan sebuah cahaya besar, sementara bayangan hitam berusaha meraih mereka dari belakang. Di bawah gambar itu, tertulis dalam aksara Jawa kuno, saat dua menjadi satu, dunia akan memilih. Cahaya dan bayangan tidak bisa berdiri berdampingan selamanya. Arya merasa ada sesuatu yang janggal. Bagaimana mungkin ada ukiran seperti ini di tempat yang belum pernah ditemukan sebelumnya? Ketika ia mencoba mengabadikan gambar itu dengan ponselnya, layar ponselnya tiba-tiba menjadi hitam. Dan dalam kegelapan itu, ia mendengar suara berbisik, "Jangan mencari, karena mereka akan datang sendiri." Semakin banyak orang mulai bertanya-tanya, apakah pasangan cahaya ini benar-benar ada, atau hanya sebuah legenda yang diciptakan untuk menguji kepercayaan manusia? Namun, satu hal yang pasti, banyak kejadian aneh yang mulai terjadi di berbagai tempat. Dari benda-benda yang bergerak sendiri tanpa sebab, hingga suara-suara gaib yang terdengar dari tempat-tempat suci. Di suatu malam yang sunyi, seorang kiai karismatik yang dikenal memiliki ilmu laduni berkata di hadapan murid-muridnya, "Mereka yang meragukan tidak akan pernah melihat. Mereka yang bersiap akan melihat sesuatu yang belum pernah mereka bayangkan sebelumnya. Tapi ingatlah, tidak semua yang bercahaya berasal dari kebaikan." Lalu ia diam sejenak, seolah sedang menimbang kata-katanya sebelum melanjutkan, "Satrio Piningit akan muncul, tapi tidak seperti yang kalian bayangkan. Jika kalian ingin tahu siapa dia, jangan cari namanya. Cari jejak yang ia tinggalkan." Kalimat ini menutup malam dengan kebingungan dan rasa penasaran yang semakin besar. Apa sebenarnya yang sedang terjadi? Dan yang lebih penting, kapan semuanya akan terungkap? Di tengah hiruk-pikuk dunia yang semakin kacau, seorang pria tua yang dikenal sebagai penjaga rahasia Nusantara mendadak memberikan pernyataan yang mengejutkan. Ia mengatakan bahwa pasangan cahaya yang disebut-sebut dalam banyak ramalan sebenarnya sudah muncul, tetapi mereka masih tersembunyi dari pandangan manusia biasa. Mereka sudah ada di antara kalian, tetapi tidak akan muncul sampai waktunya tiba. Kalian hanya akan mengenali mereka jika hatimu cukup bersih untuk melihat kebenaran. Pernyataan ini langsung mengundang banyak spekulasi. Beberapa orang mulai menghubungkannya dengan tokoh-tokoh tertentu, sementara yang lain menganggapnya sebagai teka-teki yang tidak mungkin dipecahkan. Namun, ada satu hal yang menarik. Setiap kali seseorang mencoba menggali lebih dalam tentang sosok ini, mereka selalu menemui jalan buntu. Seolah-olah ada kekuatan yang berusaha menyembunyikan mereka dari dunia. Seorang perempuan yang mengaku memiliki karunia penglihatan batin tiba-tiba mengalami sebuah visi yang mengejutkan. Dalam penglihatannya, ia melihat dua sosok berpakaian putih berdiri di atas sebuah gunung yang diselimuti kabut tebal. Mereka tidak berbicara, tetapi dalam hatinya, perempuan itu merasakan pesan yang kuat. Saat waktu tiba, kalian akan mengerti mengapa dunia harus menunggu selama ini. Ketika ia mencoba mendekat dalam visinya, tiba-tiba kabut semakin tebal, dan suara dentuman keras terdengar dari kejauhan. Lalu semuanya menghilang. Saat perempuan itu terbangun, ia mendapati ada sebuah simbol aneh di telapak tangannya. Seolah-olah sesuatu telah meninggalkan jejak. Simbol itu berbentuk dua garis melingkar yang bertemu di satu titik di tengah. Dan ketika ia mencari tahu tentang simbol ini, ia menemukan bahwa simbol ini hanya pernah ditemukan dalam naskah kuno yang diyakini berasal dari abad ke-12. Apa arti semua ini? Apakah ini hanya kebetulan atau sebuah petunjuk yang lebih besar? Di sudut lain dunia, seorang sejarawan yang telah menghabiskan hidupnya meneliti naskah kuno menemukan sesuatu yang mengejutkan.
Dalam sebuah teks berusia ratusan tahun yang tersimpan di perpustakaan tertutup, ia menemukan sebuah frasa yang selama ini belum pernah diterjemahkan secara lengkap. Frasa itu berbunyi, "Di zaman kegelapan akan muncul dua jiwa dalam satu cahaya. Mereka bukan pemimpin, tetapi mereka adalah jawaban. Namun sebelum mereka bersatu, mereka harus melewati ujian dari zaman dahulu." Yang lebih mengejutkan, naskah itu berasal dari masa sebelum Islam menyebar ke Nusantara. Sebuah masa di mana banyak kerajaan kuno masih mempercayai ramalan sebagai bagian dari kehidupan spiritual mereka. Apakah ini berarti legenda tentang pasangan cahaya ini sudah ada sejak ribuan tahun lalu? Jika benar begitu, siapa yang menyebarkan kisah ini? Dan yang lebih penting, ujian apa yang harus mereka lalui sebelum akhirnya mereka bersatu? Seorang pria yang dikenal sebagai pembuka tabir rahasia tiba-tiba mendapatkan firasat buruk. Dalam mimpi yang dialaminya 3 malam berturut-turut, ia melihat 2 matahari muncul di langit, tetapi salah satunya perlahan-lahan redup hingga menghilang. Setelah mengalami mimpi itu, ia merasakan ketakutan yang tak bisa dijelaskan. Ada sesuatu yang akan terjadi, tapi hanya mereka yang terpilih yang akan memahami pertanda ini. Di saat yang sama, beberapa orang di berbagai tempat mulai melaporkan fenomena aneh, dari suara gaib yang terdengar dari dalam tanah hingga benda-benda kuno yang tiba-tiba muncul tanpa penjelasan. Apakah ini hanya kebetulan? Ataukah ini tanda bahwa mereka sudah semakin dekat dengan kemunculan yang sebenarnya? Di sebuah tempat yang tersembunyi di jantung Nusantara, seorang biksu tua yang telah mengasingkan diri selama puluhan tahun akhirnya berbicara. Ia selama ini menolak berbicara kepada dunia luar, tetapi kali ini ia merasa bahwa ia harus menyampaikan sesuatu. Yang kalian cari sudah ada di sini, tapi mereka tidak akan terlihat oleh mata yang dipenuhi dengan keinginan duniawi. Ketika ditanya lebih lanjut, ia hanya tersenyum dan berkata, "Ketika langit berbicara, maka saat itu kalian akan tahu. Tapi ingatlah, tidak semua cahaya adalah kebaikan, dan tidak semua bayangan adalah kegelapan." Setelah mengatakan itu, ia menutup matanya dan tidak berbicara lagi. Kata-kata ini semakin membingungkan banyak orang. Jika mereka memang sudah ada, mengapa mereka belum muncul ke hadapan dunia? Dan yang lebih misterius, apa maksud dari tidak semua cahaya adalah kebaikan? Apakah ini berarti ada sesuatu yang lebih besar yang sedang terjadi di balik layar? Pertanyaan demi pertanyaan terus bermunculan, tetapi jawaban tetap menjadi teka-teki yang belum bisa dipecahkan. Dalam penelusuran sejarah yang lebih dalam, ditemukan bahwa kepercayaan akan 2 jiwa dalam satu cahaya bukan hanya berasal dari Nusantara. Konsep ini juga muncul dalam berbagai kebudayaan kuno di seluruh dunia. Di dalam teks-teks Hindu kuno dikenal istilah Ardhanarishvara, sebuah konsep tentang penyatuan Shiva dan Parvati menjadi satu bentuk tunggal. Ini melambangkan keseimbangan sempurna antara kekuatan maskulin dan feminin, antara energi aktif dan pasif. Sementara itu, dalam mitologi Yunani, ada kisah tentang soulmates atau pasangan jiwa yang pada awalnya adalah satu kesatuan, tetapi dipisahkan oleh para dewa dan ditakdirkan untuk mencari satu sama lain. Jika kita menelusuri ajaran Islam, konsep ruh yang berasal dari cahaya ilahi juga sangat dekat dengan pemahaman ini. Dalam tasawuf, terdapat konsep insan kamil atau manusia sempurna yang hanya bisa dicapai ketika dua sisi, zahir dan batin, menyatu dalam keseimbangan. Pertanyaannya sekarang, apakah pasangan terpilih ini sebenarnya sudah lama diprediksi dalam banyak peradaban, tetapi dengan sebutan yang berbeda-beda? Dan jika benar begitu, apakah ini berarti kemunculan mereka bukan hanya tentang Nusantara, tetapi juga bagian dari takdir dunia? Di sudut gelap sejarah Nusantara, ditemukan sebuah naskah kuno yang berasal dari zaman kerajaan Majapahit. Naskah ini dikenal dengan nama Serat Sabdo Palon, yang memuat banyak ramalan tentang masa depan. Salah satu bagian dari naskah ini menyebutkan bahwa pada suatu masa,
akan ada pasangan yang muncul dari kegelapan untuk membawa terang. Tetapi mereka akan diuji dengan 3 rintangan besar sebelum mereka bisa menunjukkan kebenaran kepada dunia. Tidak disebutkan dengan jelas apa rintangan tersebut, tetapi beberapa peneliti meyakini bahwa rintangan pertama adalah ujian terhadap keimanan mereka, yang kedua adalah ujian terhadap kesetiaan mereka, dan yang ketiga adalah ujian terhadap kebenaran yang mereka pegang. Menariknya, dalam beberapa ajaran leluhur Nusantara, sering diceritakan bahwa kesatria yang sejati tidak akan muncul begitu saja. Mereka harus melewati penderitaan dan ujian besar sebelum dunia mengenali siapa mereka sebenarnya. Apakah ini berarti pasangan terpilih yang dimaksud masih dalam tahap ujian mereka? Dan jika benar begitu, berapa lama lagi dunia harus menunggu hingga mereka akhirnya muncul? Dalam kepercayaan Islam, ada sebuah hadis yang menyebutkan bahwa di akhir zaman akan datang seorang pemimpin yang akan membawa keadilan setelah dunia dipenuhi dengan kezaliman. Hadis ini sering dikaitkan dengan sosok Imam Mahdi yang diyakini akan muncul di saat dunia sedang berada di ambang kehancuran. Tetapi ada satu tafsir menarik yang jarang dibahas. Beberapa ulama mengatakan bahwa Imam Mahdi tidak akan sendirian dalam perjuangannya. Akan ada seseorang yang memiliki ruh yang sama dengannya, seseorang yang akan menjadi bagian dari perjalanan besarnya. Apakah ini berarti pasangan yang kita bicarakan sebenarnya adalah 2 bagian dari satu takdir besar yang akan mengubah dunia? Dan yang lebih misterius, jika memang benar mereka ada, mengapa mereka masih tersembunyi?